Pengertian DHCP. DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang digunakan untuk mendistribusikan IP address pada jaringan komputer secara dinamis. Dengan menggunakan DHCP, Anda dapat melakukan konfigurasi alamat IP pada setiap perangkat di jaringan komputer secara otomatis. Dibedakan menjadi dua, yaitu DHCP Client dan DHCP Server adalah sebuah protokol yang berfungsi untuk mengelola dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien yang ingin terhubung ke jaringan. DHCP Client adalah perangkat yang menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server tersebut. Contoh kasus, sebuah sekolah SMK akan membuat jaringan komputer untuk membuat sebuah lab TKJ sebanyak 10 host dan lab RPL sebanyak 10 host menggunakan IP 196.200.100.0 yang mana lab TKJ dan lab RPL saling terhubung. Implementasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini adalah soal yang tadi. SMK akan membuat dua jaringan untuk lab komputer TKJ dan RPL. TKJ menggunakan 10 komputer, terdiri dari satu server, 9 klien, dan 1 router. Kemudian lab RPL juga membutuhkan 10 komputer yang terdiri dari satu server, tambah 9 klien, dan 1 router. Menggunakan IP 196.200.100.0. Pertanyaannya, hitunglah rank IP dan implementasikan di Cisco Packet Tracer. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, identifikasi kelas. IP 196.200.100.0 merupakan kelas IP address kelas C. Kemudian yang kedua, konversi kebutuhan host ke biner. Ini tadi kebutuhannya adalah 10 host, jadi diubah ke biner menjadi 1010, terdiri dari 4 bit biner. Yang ketiga, mencadangkan jumlah bit ke netmask. Hasilnya adalah IP netmasknya 255.255.255.240. Kemudian yang keempat, mencari interval atau increment. Ada dua cara. Cara yang pertama, 256 dikurangi 240 sama dengan 16. Cara yang kedua yaitu dari melihat angka 1 terakhir di oktet yang keempat. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang kelima, hasil akhirnya untuk blok yang pertama IP networknya 196.200.100.0, kemudian ditambah 16. Untuk blok yang kedua mendapatkan IP 196.200.100.16. Untuk blok yang ketiga untuk router mendapatkan IP 196.200.100.32. Nah, kemudian yang digunakan hanya 3 blok. Untuk blok yang pertama untuk TKJ IP networknya 196.200.100.0, IP netmasknya 255.255.255.240, IP servernya 196.200.100.1, IP gateway-nya 196.200.100.2. Kemudian blok yang kedua untuk RPL, IP networknya 196.200.100.16, IP netmasknya 255.255.255.240,
IP servernya 196.200.100.17. IP gateway-nya 196.200.100.18. Untuk blok yang ketiga digunakan untuk router mendapatkan IP network 196.200.100.32. Kemudian IP router TKJ mendapatkan IP 196.200.100.33, sedangkan IP router RPL 196.200.100.34. Nah, selanjutnya adalah tinggal mengimplementasikan ke Cisco Packet Tracer. Baik, pertama-tama kita sambungkan antara PC dengan switch menggunakan kabel strike pada port fast Ethernet. Kita sambungkan satu persatu. Sambungkan juga untuk server ke switch. Baik, untuk switch ke router menggunakan port gigabit Ethernet. Untuk router sambungkan juga untuk router yang kedua. Sambungkan PC dengan switch menggunakan kabel strike. Tidak lupa untuk server yang kedua dihubungkan juga ke switch. Nah, switch ke router menggunakan port gigabit Ethernet. Dan yang terakhir tinggal menghubungkan antara kedua router menggunakan kabel cross.
Nah, setelah semua unit telah tersambungkan, tinggal konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasi pada server 1. Masuk ke menu desktop, masukkan IP address-nya. Untuk IP address server 1, IP-nya 196.200.100.1. Untuk subnet max-nya .240. Default gateway-nya 196.200 terus .2. Nah, IP konfigurasinya sudah selesai. Kemudian masuk menu service untuk konfigurasi DHCP-nya. Gateway-nya dirubah menjadi 196.200.2. Kemudian start IP address-nya kita mulai dari .3. Save, kita on-kan. Nah, jika konfigurasi server sudah, maka kita akan merubah semua PC ini dari yang statik menjadi DHCP agar mendapatkan IP secara otomatis. Nah, ini sudah mendapatkan IP secara otomatis, tinggal kita rubah satu persatu. Kita rubah satu persatu menjadi DHCP. Nah, untuk server pertama dan semua komputernya sudah mendapatkan IP-nya masing-masing, kita lanjut untuk konfigurasi server yang kedua. Server yang kedua IP-nya 196.100.17. Subnet max-nya 240. Gateway-nya 1.18. Masuk menu service DHCP, gateway-nya kita ganti 196.18. Start IP-nya 19. Oke, di save. Jangan lupa klik on. Nah, konfigurasi server kedua sudah. Kita rubah lagi semua komputer menjadi DHCP.
rubah semuanya. Nah, setelah semua komputer mendapatkan IP-nya, maka kita konfigurasi untuk routernya. Yang pertama kita konfigurasi untuk router TKJ. Untuk router TKJ, masuk menu config, pilih interface, kemudian pilih gigabit Ethernet 0/0, masukkan IP-nya. Untuk IP-nya 196.200.100.2, subnetnya 240. Klik on, masukkan IP-nya lagi, terus titik 33, on kan. Nah, sekalian kita routing pada menu statik. Untuk networknya 196.100.16, 200.116, maxnya 240. Untuk next hopnya 196.200, terus titik 34, kita add, tambahkan. Nah, ini untuk routing router 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut router yang kedua. Config gigabit Ethernet, ini IP-nya kita masukkan 196.18.240. Sekarang untuk routingnya, networknya 196 titik. Subnya 196. Tambahkan ya add. Nah, untuk routing router 1 dan router 2 sudah selesai. Tahap yang terakhir adalah tahap pengujian. Baik, kita lakukan pengujian. Coba sambungkan router 1 dengan router 2. Masih valid, kita coba lagi. Mungkin belum terdeteksi. Nah, indikasi sudah sukses. Kita coba untuk PC router 2 ke router 1. Nah, indikasi sukses. Kita coba PC router 1 ke PC router 2. Masih valid, kita coba lagi. Nah,
aplikasi sudah sukses. Kita coba lagi pada command prompt. Kita coba ping IP 196 18. Nah, tandanya sudah terhubung dan sukses. Beginilah tampilan topologinya dari pembuatan jaringan di sekolah. Sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.